kita akan belajar dari Amsal, babnya pasalnya yang terakhir, yaitu Amsal 31. Kita akan baca mulai ayat yang ke-10. Bapak Ibu, kita akan lihat kebenaran ini yuk. Amsal, pasalnya babnya yang ke-31, mulai ayat yang ke-10. Judul perikopnya berbunyi, puji-pujian untuk siapa? Untuk istri yang cakap. Waduh, kayaknya cocok disampaikan untuk mayoritas istri yang hadir hari ini, saudara lihat. Coba kita lihat, bukan berarti bapak-bapak yang hadir tidak perlu dengar ini. Coba kita lihat dulu ayatnya yuk. Amsal 31 mulai ayatnya yang ke-10 dikatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri seperti ini berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Istri seperti ini mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Istri seperti ini serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Istri ini bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Istri seperti ini membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Istri ini mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, ia mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Istri ini tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Istri ini membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau suaminya duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya dan menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di mulutnya, ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya mama yang berbahagia. Ulah suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Wow, catatan tentang seorang istri yang dipuji-puji Tuhan. Satu kali saya merenungkan ayat ini, saya baca, biasanya memang cocok disampaikan untuk wanita. Tapi waktu satu kali saya membaca 21 ayat ini, Tuhan tuh kayak transfer hatinya ke hati saya dengan kalimat, Pram, sadar enggak bahwa kalian gereja adalah istriku. Jadi ini mestinya kerinduan Tuhan terhadap gerejanya. Semoga Anda dan saya muncul jadi istri seperti yang didambakan Tuhan kayak begini. Jadi ini ayat memang khusus untuk istri, tetapi dibalik ayat ini khusus untuk istri, ini kerinduan Tuhan tentang gerejanya. Karena Anda dan saya gereja Tuhan, we are the bride of Christ. Kita ini mempelai wanita Kristus. Ini rindunya Tuhan terhadap gerejanya yang adalah mempelai wanitanya. Makanya 21 ayat ini kalau Bapak Ibu dan saya renungkan, tangkaplah. Ini kerinduan Tuhan atas Anda dan saya gerejanya yang adalah mempelai wanitanya. Apa yang Tuhan rindukan dengan mempelai wanitanya? Dari 21 ayat ini, waktu saya baca, saya renungkan berulang-ulang, muncul kesimpulan ini. She is not number one person. Istri ini bukan orang nomor satu. Karena rupanya ada suaminya yang jadi orang nomor satu. Betul ya? But she is the key person. Tapi dia orang kunci. Sampai banyak perkara yang indah di rumah tangga dan pernikahannya terjadi karena dia. Dikatakan dia mendatangkan keuntungan.
Dia seperti kapal saudagar yang bawa bahan makanan. Sampai istri seperti ini bikin suaminya dikenal di pintu gerbang kota. Dan suaminya duduk bersama tua-tua kota negerinya. Loh, yang berkarya istrinya, suaminya yang dapat nama. Makanya betul tuh kalimat, di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Di balik suami yang hancur-hancuran ada istri yang heboh. Saudara, ya? Itu benar ternyata, saudara. Ini nih, sampai dia buat anak-anaknya aman. Dia bangun tak kalau masih malam, masih gelap. Dia bangunnya, dia akan isi makanan untuk isi rumahnya. Anaknya tangi, suaminya bangun sebelum sekolah, sebelum kerja, udah cemutak makanannya. Keren istri ini. Dia buat banyak perkara yang indah-indah terjadi. Wow, waktu saya baca, kesimpulan saya merenungkan 21 ayat ini adalah, Bapak Ibu Saudara, jangan bingung dan rebutan jadi orang nomor satu. Mari kita jadi orang kunci dalam kehidupan. Tidak usah bingung, hari ini negeri kita lihat lagi berlomba-lomba jadi orang nomor satu. Kalau nggak bisa RI 1 ya RI 2 ya direbut, saudara, ya. Lagi rebutan hari-hari ini. Berapa waktu yang lalu pilkada seluruh Indonesia serentak juga rebutan jadi orang nomor satu. Di kabupatennya, di kota madyannya, di provinsinya, semua rebutan jadi orang nomor satu. Bahkan yang sedih, di tengah-tengah gereja dan sinode juga banyak yang rebutan jadi orang nomor satu, saudaraku. Kabeh pada rebutan jadi orang nomor satu. Tangkap 21 ayat ini, kerinduan Tuhan atas gerejanya yang adalah istrinya. Enak, gak perlu rebutan jadi orang nomor satu, tapi jadilah orang kunci. Banyak perkara yang indah dari Tuhan terjadi karena engkau ada di sana. Amin. Pastikan gara-gara ibu-ibu, bapak-bapak ada di sebuah pernikahan, ada pernikahan yang diberkati. Pastikan kalau Anda dan saya ada di sebuah rumah tangga dan keluarga itu diberkati. Pastikan kalau kita ada di sebuah kantor, di sebuah pabrik, di sebuah usaha, marketplace diberkati gara-gara kita ada di sana. Amen. Wah, itu namanya the key person. Itu namanya orang kunci. Jangan malah jadi juru kunci kuburan. Bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Tapi orang kunci dalam kehidupan. Coba kita lihat contohnya, siapa itu orang kunci dalam kehidupan. Apa harus orang kaya? Apa harus orang yang punya kedudukan yang spesial? Coba kita lihat Kejadian 39 ayat yang kelima. Kejadian pasal atau bab yang ke-39, baca ayat yang kelima yang berbunyi, sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada siapa? Yusuf. Tuhan memberkati rumah Potifar orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di siapa Yusuf di rumah Potifar? Jongos. Siapa Yusuf di rumah Potifar? Orang Surabaya bilang ngacung nih, saudara. Bahasa yang agak mengkaren bertindak, saudara. Ini budak belian ini. Dia bukan siapa-siapa. Sudah orang asing, cuman jadi budak, jadi kacung, jadi jongos. He is not nothing. He is nothing. Dia bukan apa-apa di situ. Dia bukan orang yang hebat. Oh, kacung kok, jongos kok. Budak belian yang hari itu kalau sudah dibeli sama seorang, harga budak tidak ada harganya lagi, saudara. Ya, itu tuannya mau bunuh dia, tuannya mau siksa dia, terserah. Itu hari itu situasinya seperti itu. Tapi orang yang nothing ini, yang kelihatannya tidak ada apa-apanya di depan orang ini, ternyata dia key person. Rumah di mana dia tinggal diberkati Tuhan luar biasa. Ini kerinduan Tuhan. Seperti yang Amsal 31 tadi katakan, seorang istri yang ternyata masih punya suami, dia bukan orang nomor satu di keluarga itu, masih ada suaminya, tapi banyak perkara yang indah terjadi di keluarga itu. Biar keladinya si istri yang keren tadi itu, saudara. Wow, catatan yang lain tentang Yusuf sama. Dia bukan siapa-siapa, apalagi di rumah Potifar hanya jongos belaka, budak biasa. Tapi perkara yang indah Tuhan kerjakan di rumah Potifar, biar keroknya Yusuf ada di sana. Wih, senggol kiri kanan Anda, orang kunci, bukan juru kunci kuburan.
The key person, bukan troublemaker, saudara ya. Halo? Pastikan loh, keberadaan Anda dan saya dimanapun mendatangkan perkara yang indah. Jangan dimanapun ternyata bikin jadi gangguan, saudara ya. Itu troublemaker namanya, saudaraku. Ada ayat yang seperti ini lagi di Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, coba baca ayat 24. Mirip seperti ini kalimatnya. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena ini loh, dalam pelayaran kapalnya karam, mestinya orang nomor satunya kan nakoda, saudara ya. Kan Paulus kan cuma pembuat tenda dan penginjil, saudara ya. Tapi ternyata di tengah kapal yang karam, di tengah kapal yang terhempas itu, yang mestinya membuat seluruh penumpangnya bakal kehilangan nyawa, Tuhan datang dan memberi kekuatan. Beritahu teman-teman penumpang yang lain, jangan ada yang takut, karena satu pun dari kalian tidak akan binasa, semua diselamatkan. Dan itu dikerjakan Tuhan gara-gara Tuhan lihat key person di situ. Ada seorang pembuat tenda yang adalah hambanya, ada di tengah-tengah perjalanan kapal yang karam itu. Wah, pastikan loh, keberadaan Anda dan saya dimanapun, di sebuah pernikahan kah, di sebuah rumah tangga dan keluarga kah, di sebuah gereja kah, bahkan di sebuah kota dan bangsa yang namanya Surabaya dan Indonesia, keberadaan Anda dan saya membuat perkara yang indah dan terjadi atas nama kita. Amin. Bagaimana caranya supaya mau jadi key person? Bicara soal jadi key person, waktu saya baca 21 ayat Amsal tadi, saya ketawa ketika menyimpulkan ada dua hal penting yang Anda dan saya harus kerjakan kalau seperti yang Tuhan rindukan bakal jadi orang kunci perkara yang indah dari Tuhan dikerjakan dimanapun kita berada. Yang pertama, bangun karakter Kristus menjadi karakter kita. Mungkin Bapak Ibu tanya, Pak Pram menyimpulkan itu dari mana Pak? Dari Amsal 31 ayat 10-31 tadi. Loh, yang mana yang bicara tentang membangun karakter Kristus menjadi karakter kita? Kalimat ini, yang berkarya istrinya yang dapat nama siapa tadi? Itu berat loh, kalau tidak punya karakter Kristus nggak tahan loh, saudara ya. Gua yang berkarya, lu yang dapat bunganya, saudara ya. Emangnya itu gampang? Coba-coba, yang berkarya istrinya loh, yang bikin suaminya dikenal di pintu gerbang, yang bikin suaminya duduk di tengah-tengah tua-tua negeri, tokoh masyarakat, istrinya yang berkarya. Anak-anaknya diberkati, pegawai-pegawainya diberkati, apapun yang dikerjakan berhasil dan mendatangkan keuntungan. Siapa yang berkarya? Istrinya, yang dapat namanya bojone. Itu kalau tidak punya karakter ilahi susah itu. Saya 11 Agustus kemarin dengan istri saya baru anniversary yang ke-20 tahun pernikahan kami. Saya tidak bisa hadir, istri saya beberapa waktu yang lalu pernah ikut sekali ke sini. Saudaraku, ini anak yang kecil sedang sekolah, saya datang dengan anak yang besar. Anak yang besar lagi libur, kampusnya baru mulai lagi September bulan depan. Malah dia terbang duluan ke Surabaya. Ya, saya cuma nyusul dan besok kita pulang sama-sama. Saudara, saya ingat 20 tahun yang lalu ketika baru menikah, 11 Agustus 1998, itu 20 tahun yang lalu. Ketika habis nikah, bulan depannya, September 98, saya diundang khotbah di salah satu gereja yang cukup besar di kota Semarang. Gereja itu pembicaranya duduk dengan gembalanya di atas mimbar, saudara ya. Istrinya di bawah, saudara. Nah, istri saya baru pengantin baru sebulanan atau 3 minggu setelah kawin, saya pelayanan di gereja itu di kota Semarang. Selesai khotbah, saya serahkan ke Bapak Gembala. Ternyata Bapak Gembala ingin istri saya yang menutup ibadah itu dalam doa. Makanya dia panggil. Rupanya kenalnya cuma Pramono. Istri saya dia tidak kenal namanya. Manggilnya doa penutup. Saya minta Nyonya Pramono yang maju. Istriku orang maju menengah, saudara ya. Rupanya lali kalau namanya tadi Nyonya Pramono sekarang, saudara ya. Lah dia punya nama Maria Dewi Anggraini, saudara ya.
minta Nyonya Pramono maju ke depan untuk menutup dalam doa. Istriku mandekanya saudara. Wah, setelah sekian menit saya itu mau ngasih kode gimana? Saya di atas mimbar saudara. Aku semua suasananya lagi tutup mata saudara. Waduh, mau ngasih kode gimana? Sampai dapat 2 menit atau berapa baru dia wah, aku kok ini maksud saudara. Baru dia maju ke depan. Selesai katanya, kok kenapa tidak maju? Lali nak tadi Nyonya Pramono saudara. Terus dia protes dengan saya, kenapa tidak kami yang ganti Tuan Maria? Katanya saudara. Kenapa saya yang harus jadi lengser dan jadi Nyonya Pramono? Mestinya kamu yang mau ngalah jadi Tuan Maria saudaraku. Soal gitu aja kadang tidak terima loh ya saudara. Kenapa saya yang lengser ikut namamu, bukan kamu ikut nama saya? Itu kamu tidak punya karakter itu lagi. Susah loh berkarya dalam kehidupan itu. Susah jadi orang kunci dalam kehidupan. Makanya jangan sok ngomong jadi key person sebelum Anda dan saya memastikan karakter dia menjadi karakter. Amin. Kenapa Tuhan tidak menemukan key personnya? Karena banyak yang tidak siap punya karakter Tuhan menjadi karakter. Yang kedua, kalau mau jadi key person, gak ada yang lain kecuali berkaryalah semaksimal yang Anda dan saya bisa buat dalam hidup ini. Istri yang menjadi key person ini bukan istri pengangguran. Istri seperti ini, lihat, dia kerja dengan tangannya. Dia bangun ketika masih malam, berarti dini hari wis tangi. Waktu pertama kali baca ayat itu tak pikir orang gue pembantu. Saya pikir tidak punya asisten rumah tangga. Bahasa lama kita babu. Saya pikir isu-isu kerja dewe saudaraku. Ternyata enggak. Kita baca, dia bangun, dia nyiapin makanan untuk isi rumahnya, lalu dia membagi-bagikan tugas kepada pelayannya perempuan. Coba, bukankah kalau kita punya pembantu rumah tangga itu menjadi alasan kita tangi roto awan? Ayo, belasnya masak sudah ada, saudara lihat. Yang ke pasar sudah ada, yang ngantar anak sudah ada, yang nyapu ngepel, nyapa penyuci nyetrika sudah ada. Itu sebabnya beberapa ibu yang pembantunya sampai 45 di rumah tangga ini jam 12, saudara lihat. Waduh, Pak salah Pak. Tidak berani saya bilang salah. Tapi yuk ngaca dari Amsal 31. Ada seorang istri yang punya karya yang luar biasa. Ternyata bukan orang yang nganggur atau malas. Makanan kemalasan tidak dimakan. Ini bicara tentang punya karya. Wah, wajah-wajahnya kayak marah loh dengar saya sesi ini. Saya tidak nyinggung, cuman giles. Supaya setelah ini kalau mau seperti yang Tuhan rindukan jadi gereja, jadi key person, ojo do nothing, mari do something and do the best in our life. Mari buat sesuatu dan buat yang terbaik dalam hidup kita. Itu yang membuat Anda dan saya, walaupun dalam tanda kutip cuma ibu rumah tangga, cuma jemaat biasa, penduduk dan rakyat jelata, buruh dan pekerja biasa, tapi dahsyat di mata Tuhan luar biasa. Wow. Dua hal ini hal penting supaya Anda dan saya seperti yang Tuhan rindukan. Kelihatannya nothing, ternyata jadi something bersama Tuhan. Jadi sesuatu banget. Karena punya karakter Tuhan dan terus punya karya dalam kehidupan. Mau di rumah, mau di pernikahan, mau di marketplace, mau di kota, mau di gereja, dimanapun kita berada, keberadaan kita di sana semoga jadi kunci banyak perkara indah dikerjakan Tuhan di sana. Bangun karakter Tuhan dan bangun karya yang maksimal dalam hidup kita. Poin berikutnya yang saya mau bagikan. Pastikan kebenaran ini membuat Bapak, Ibu, Saudara dan siapapun kita punya kontribusi yang maksimal dalam kehidupan, alias jangan ada yang saham kosong. Saya perlu sampaikan ini karena ada contoh, ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia kalau KKR, kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tapi satu kali istrinya meninggal. Istrinya dipanggil Tuhan pulang duluan.
istrinya meninggal. Hamba Tuhan ini tetap pelayanan loh, tetap KKR loh, tapi sepi dengan mujizat. Sudah tidak kelihatan lagi banyak mujizat terjadi. Kalau dulu yang buta melihat, sekarang yang buta berjalan. Oh enggak saudara ya. Kalau dulu yang tuli mendengar, sekarang yang tuli melihat, saudara ya. Rada enggak ngefek, saudara ya. Kalau dulu yang lumpuh berjalan, sekarang yang lumpuh mendengar, saudara ya. Dulu yang lumpuh jalan, yang buta lihat, yang tuli dengar. Sekarang yang buta jalan, yang lumpuh dengar, yang buta, yang tuli melihat, saudara ya. Orang ngefek kabeh. Bahkan mulai tidak ada yang maju ke depan terima Tuhan, dibaptis orang. Lalu orang-orang yang dekat dengan pendeta ini pelan-pelan yang mati, lalu bikin kesimpulan, loh, ini cocok biar hebat, gara-gara sih wedok keren ya. Halo, saya senang kalau khotbah di Surabaya, bahasa saya Surabaya keluar semuanya, saudara ya. Sampai tidak percaya saya 17 tahun di Jakarta, saudaraku, cowok banget sebabnya, saudaraku. Coba, sampai muncul orang dekatnya. Wah, kemarin tuh keren, jangan-jangan istrinya ya Pak yang hebat. Istrinya pendoa syafaat, istrinya tukang puasa untuk suami dan pelayanan ke suaminya. Begitu istrinya tidak ada, suaminya tetap pelayanan, tetap khotbah, tetap KKR, tapi saudara kayak kemarin ceritanya. Wah, waktu saya dengar ini jadi input, jangan saham kosong, saudara ya. Ngerti saham kosong? Ada beberapa orang bikin perusahaan, lalu ambil orang terkenal, entah mantan jenderal, mantan apa, mantan menteri, dipasang di perusahaan itu. Itu jenderal menteri orang kerja, pokok cuma namanya toh ditaruh di situ, saudara ya. Dapat fee tiap tahun, saham kosong ternyata, saudara ya. Kebenaran ini jangan bikin seorang pun dari kita yang saham kosong. Belajar punya kontribusi yang keren dimanapun kita berada. Amin. Saya pernah dengar dan baca, entah betul atau tidak, Bapak Barack Obama dengan istrinya waktu jadi presiden Amerika Serikat capek ngurus negara, ngerjain kepresidenannya, malam itu memutuskan istirahat sejenak dengan makan malam di sebuah restoran yang mereka berdua itu dulu waktu bukan siapa-siapa, waktu bukan jadi apa-apa, waktu pacaran suka nongkrong ke situ, suka nongkrong ke situ. Jadi mereka reuni ke situ dah. Karena hari ini udah jadi presiden Amerika ya di steril, saudara ya. Nggak ada yang lain boleh makan, mereka berdua toh pas pampres nunggu di depan, saudara kok. Enak-enak makan, bahkan selesai makan, kepala pas pampresnya datang. Sorry ganggu Mr. and Mrs. Presiden, maaf ganggu. Kenapa? Saya itu mestinya tidak mau lakukan ini, tapi di belakang sana ada orang yang ngerengek-ngerengek terus, saudara ya. Apa itu? Siapa itu? Ada apa dia? Ternyata yang melayani makan malam Anda hari ini adalah teman sekolahnya Ibu Michelle Obama. Your friend Mrs. President. Saya udah cek dan betul sekolahnya sama, angkatannya sama, dan dia bilang kamu adalah teman baiknya. Tapi hari ini dia senang bisa melayani kalian sebagai Bapak dan Ibu Presiden negaranya. Dia merengek minta waktu 5 menit ketemu dengan kamu. Saya udah larang, ini presiden dengan ibu mau istirahat, kamu mau ganggu, saudaraku. 5 menit aja ngomong, dia milih restoran ini di mana saya yang mantan sahabatnya, mantan teman sekolahnya jadi waitersnya. Jadi pengen ketemu 5 menit karena merengek itu saya nggak sanggup nahan. Sampai dengan satu ibu yang ngurusoni hakim yang lalai, saudara, ya. Ngerengek itu akhirnya ditolong sama hakim yang lalai gitu. Jadi ini Pak Paspres akhirnya bilang, saya nggak kuat denger rengekannya 5 menit. Kalau Anda izinkan, baru saya suruh. Kalau enggak, saya tetap tidak izinkan. Gimana? Waktu Ibu Michelle lihat foto yang dibuat, oh iya, betul itu teman saya. Dan akhirnya mereka memutuskan ketemuan 5 menit. Selesai balik. Begitu balik, ditanya sama Pak Obama, teman apa teman? Bisa cemburu juga beliau, saudara. Teman atau teman? Akhirnya ngakulah. Ibu Michelle dia sempat dekat dulu sama dia.
tapi tidak jadi kawin. Kok kan kawinnya sama kamu, nggak jadi sama dia. Jadi ya cuma mantan saja. Oh ini gawat, ini bisa CLBK, cinta lama bersemi kembali. Saudara, gawat ini sekarang gara-gara Facebook, gara-gara WA group bisa muncul kembali itu perselingkuhan. Hati-hati makanya. Akhirnya Pak Barack Obama katanya ketawa dengar pengakuan istrinya. Oh benar kok seperti dugaku, ternyata pernah teman dekat ini. Terus Pak Barack Obama berkata, untung ya kamu tidak jadi kawin sama dia. Coba kamu kawin sama dia, judul kamu bukan Mrs. Presiden, Mrs. Withers. Untung kamu tidak kawinnya sama saya sampai kamu punya julukan sekarang Mrs. President of United States of America. Kalau kawin dengan dia, Mrs. Withers. Ibu Michelle dengar itu dengan senyum kecil. Dia balas kalimat suaminya dengan kalimat ini, you wrong honey, kamu salah sayangku. Kalau aku jadi kawin sama dia, dialah Presiden Amerika. Not you, saudara. Kalau gua kawin sama dia, bukan kamu presidennya, dia tahu, saudara. Waduh, saya ngakak baca cerita itu, entah betul atau tidak, tapi waktu saya baca kesimpulannya, ini contoh dua-dua punya kontribusi. Paham, saudara? Yang bikin mereka berdua jadi presiden, ada bagian dan andil Pak Obama, ada bagian dan sahamnya Ibu Michelle. Sampai hari itu mereka memenangkan pemilihan presiden di Amerika. Dua-dua punya kontribusi. Kalau kamu jadi presiden hari ini, ya aku bersyukur aku juga jadi Mrs. Presiden. Tapi jangan-jangan kalau aku kawin sama yang lain, orang itu yang jadi presiden bukan kamu. Dua-dua punya kontribusi yang baik. Amin. Ngomong kiri kanan, jangan salah kosong bu, saudara. Jangan do nothing, ayo do something, saudara. And do the best untuk pernikahan kita, untuk keluarga kita. Siapapun Anda dan saya di dalamnya, anak kah, menantu kah, siapapun, istri kah, suami kah, karyawan kah, bos kah, do something, do the best. Nanti lihat keberadaan kita selalu diperhitungkan Tuhan. Sampai lewat Anda dan saya ada di sana, perkara yang indah dari Tuhan tercurah di tempat ini. Coba baca Keluaran 17. Saya mau tunjukkan sebuah contoh, sebuah apa itu namanya, kebersamaan yang luar biasa. Tidak ada yang do nothing, tidak ada yang saham kosong. Keluaran 17, baca mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok kata Musa, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuat Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu Hur dan Harun mengambil sebuah batu, diletakkan di bawah Musa, supaya Musa duduk di atas batu tersebut. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tulis semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya apa? Jehovah Nisi, Tuhanlah panji-panjiku. Kata Jehovah Nisi itu muncul pertama kali di sini. Dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Ini cerita jadi contoh yang baik. Semua tidak ada yang saham kosong. Ada Musa, ada Harun, ada Hur, ada Yosua, ada orang pilihan. Semua punya kontribusi sampai kemenangan yang besar dari Tuhan terjadi di antara mereka. Wow. Ya, nanti selesai dengar sharing ini, kasih tahu suami Anda
Yang suami-suami kasih tahu sudah jadi tim yang keren, saudara ya. Kasih tahu anak-anak di rumah mantu supaya di rumah juga jadi tim yang keren, tidak ada yang saling kosong. Semua punya karakter Tuhan, semua punya karya dengan hidupnya, sampai semua punya pengaruh. Perkara yang dahsyat dari Tuhan terjadi di keluarga itu. Beritahu pemimpin Anda gereja, teman-teman, supaya perkara yang tidak ada Tuhan terjadi di komunitas dan gereja di mana kita berada. Bahkan biar seluruh gereja Tuhan di Surabaya dan Indonesia dengar kebenaran ini, sampai punya pengaruh. Perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan atas kota dan bangsa kita gara-gara kita ada di sana. Ini contohnya. Kalau Bapak Ibu baca cerita ini, kita bisa mengambil kesimpulan sepertinya kipersnya Musa. Karena kalau Musa angkat tangan, Yosua menang. Kalau Musa turun tangan, Amalek yang menang, Yosua yang kalah. Kalau kita baca Keluaran 17, kita pikir key personnya adalah Musa. Tapi untung Musa sadar, aku bukan sendirian. Karena terbukti kalau sendirian, aku gak kuat ngangkat tangan terus sampai maghrib. Aku ora kuat. Lu untung lu Musa sadar. Makanya tadi yang saya katakan, ini orang punya karakter Tuhan dalam hidupnya. Kalau enggak, wah sok pamer. Tahu enggak Yosua? Aku angkat tangan, lu menang. Gua turun tangan, Amalek kalah. Saya yang bikin kamu menang. Kamu sih ngamsia-ngamsia sama saya, saudara. Ya. Wah, kalau Musa berani ngomong begitu, Hur dan Harun, perkiraan saya orang pertama yang ngolek Musa. Emangnya lu kuat ngangkat tangan terus sendiri? Kita lu yang nopang tanganmu. Di sisi yang satu saya, di sisi yang lain Hur. Di sisi yang satu Hur, yang di sisi yang lain saya. Sambil tangan kami satu megang tanganmu, Musa. Tangan kami yang lain megang ngirung kaki. Kelekmu mambune ngendindi. Coba, kalau Musa berani pamer andilnya, Hur dan Harun marah loh. Emangnya lu kuat ngangkat kita yang nopang tanganmu sambil memambu kelekmu, saudara. Sampai matahari terbenam loh. Itu kalau kami datang udah pingsan, saudara. Wes ngeblak kita tahan-tahan terus, saudara. Itu Yosua juga tidak akan kalah marahnya kalau teman-temannya pamer kayak begini. Kalian ya di atas gunung cuma mengeluarkan keringat, kita mengeluarkan darah pos di bawah gunung, saudara. Kena sabet, saudara. Enak aja, kue cuma ngentak keringat, kita ngentak darah nih, saudaraku. Wah, lihat ini. Tapi saya suka di ending cerita kemenangan ini nggak ada yang pamer kontribusinya, karena mereka sadar semua kita saham minoritas. Saham mayoritasnya kasih karunia Allah yang tercurah di sini. Makanya Musa mengambil sebuah kesimpulan, jangan ada satupun dari kita yang dikerek namanya. Kita tenggelam, biar panji Jehovah Nisi yang kita kibarkan. Saya kok yakin kalau ini dikerjakan di Pondok Gembala, perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan lewat Anda di tempat ini. Walaupun beberapa bilang ketemu saya, sudah stop lama ini Pak kita ini Pak saudara. Saya kenal waktu bapak ibu-ibu ini pelayanan, waktu Pak Prawiro bikin acara KKR, Anda tim doanya loh, main kolektor saya udah lihat, saya masih SMP itu sama Kosun saudara. Anda sudah kuat berdoa, fasilitator, tim-tim yang siap melayani jiwa-jiwa yang maju ke depan, saudara. Saya ingat beberapa kali di Gosket, satu kali di Tambak-Sari waktu Renhat Bongki, kita udah ngobrol mulai, saudara. Karena dilarang ya, pulang loh kita dari Tambak-Sari melakukan abangnya, saudara. Kemudian itu saya lihat beberapa ibu yang hari ini undang saya, Anda sudah jadi orang-orang semua itu di sana. Saya masih SMP hari itu, saudara. Tapi walaupun sudah stok lama, tapi kalau punya value ini, tetap Tuhan akan buat perkara yang dahsyat lewat Anda. Oh iya, saya lagi punya misi baru di Jawa Tengah. Iya, saya belajar lewat cerita ini. Saya tidak berani bilang semua terjadi karena saya dan koneksi yang saya punya. No. Saya janji seperti yang Tuhan katakan, saya punya kontribusi. Tetapi kami semua saham minoritas. Yang mayoritas kepercayaan Tuhan atas kami, anugerah Tuhan atas kami. Tahu-tahu Tuhan bilang selesai buat Jakarta. Itu awal 2016. Setelah 15 tahun saya di Jakarta, dari 2001.
Tuhan bilang, selesai ya perang buat Jakarta. Waduh, terus kemana Tuhan? Saya ngobrol dengan istri. Yang saya tidak duga, saya dapat lampu hijau dari istri saya. Tuh, benar Tuhan suruh kamu pindah. Pindah kemana? Emangnya kamu mau pindah dari Jakarta? Mau banget, gitu kata istri saya, saudaraku. Loh, tak pikir kamu suka tinggal di Jakarta? Ya, kamu sadar enggak? Nah, aku ikut pelayanan kamu kemana-mana. Aku selalu minta endingnya. Kita menghabiskan waktu terakhir sebelum pulang ke Indo, mesti naik gunung. Saya diundang di Sydney, 3 hari 4 hari sebelum pulang, istri saya ngajak naik ke Three Sisters. Itu daerah Leura, Ketumbar di Blue Mountain, saudara ya. Selalu minta ke sana. Saya diundang di Taipei, terakhir mesti minta naik gunung. Ada di Taipei namanya Yangmingshan, ada Ulai, ada Hilang, itu dari gunung. Selalu dia minta, yuk terakhir sebelum pulang naik gunung. Bosan juga gedung-gedung tinggi, bosan ya saudara ya. Jakarta tidak kurang gedung saudara ya. Sampai sepanjang mata juga gedung tak saudara ya. Jadi akhirnya kalau memang Tuhan suruh pindah, mau nggak pindah ke desa? Tapi desa ini di atas gunung. Begitu saya dengar pertama kali kalimat istri saya pikir Tuhan mau pindah saya ke Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Karena 2016 itu saya dengan teman-teman bangun sekolah di Rote. Itu juga di atas bukit. Di sekolah kita, sekolah SMA Kristen Indonesia Sejahtera yang kita bangun di Rote, itu di bukit. Kalau malam melihat lampu-lampu kota Darwin, ternyata saudara tahu ya, yang ada di Australia paling dekat dengan yang terselatan Indonesia yaitu Rote. Waduh, ini jangan-jangan kita mau pindah ke Rote. Begitu saya sebut Rote itu yang kamu maksud. Pertanyaannya, Rote adem mau panas ya? Panas ya Rote ya saudara ya. NTT itu kalau enggak hawa dinginnya Australia lagi mengalir, tanah merekah saudara ya. Meletek tanahnya karena kekeringan saudara. Wah, nggak panas aku mau. Aku maunya desa yang gunungnya adem, bukan yang panas. Istrimu nih kayak lele, kamu panas leleh saudara ya. Wah, begitu dia ngajak gunung, mana ya? Saya itu cuma 1 kali ke Candi Cetok, Desa Kemuning di sebelah Tawangmangu, Jawa Tengah di atas kota Solo. Cuma 1 kali. Tapi heran setelah diskusi dengan istri, tempat itu kembali nempel di otak saya. Padahal cuma datang sekali. Saya lebih sering ke Tawangmangu dan Sarangan daripada ke Candi Cetok, Desa Kemuning. Itu sebelahnya Tawangmangu. Kalau Tawangmangu itu Tretes, Kemuning itu Rawasnya, kira-kira gitu saudaraku, nyamping begitu. Makanya awal 2017 saya bawa istri dan anak-anak saya ke sana. Yang saya kaget, istriku suka dengan Desa Kemuning. Istri saya suka lokasinya karena menurut dia ini baru keren. Hawa terpanas 20 derajat. Ini saudara ya. Ini rekan-rekan dari UBS belum lama ini pernah ke sana. Setelah dengar sharing saya, dikunjungin dulu kamar perjanjian saya, saudara ya. Ya Tuhan, begitu istri saya suka, saya lebih suka lagi ketika dengar harga tanah di situ 100.000 per meter, murah. Jangan ibu beli 2 hektar loh ya. Waktu saya dengar 100.000, teman saya yang ngajak ke sana bilang, Pak Pram, saya kemarin beli cuma 35.000 semeter Pak. Berarti udah naik 3 kali. Iya, tapi sekarang Pak, tapi cek murah. Kayaknya 1.000-2.000 meter saya bisa beli ini. Udah, saya pulang dari sana awal 2017. Saya selesaikan pembayaran uang sekolah anak saya. Yang gede tahun lalu kan masuk kuliah di BINUS, saya bayar. Yang kecil naik kelas 2 SMA, sekarang kelas 3. Ini yang menjadi momentum yang saya tunggu tahun depan. Dia lulus SMA masuk kuliah, saya hijrah ke Jawa Tengah. Saudaraku, saya bayar semuanya. Dengan uang yang saya pegang 200 jutaan, saya balik ke Candi Cetok untuk cari tanah. Januari 100.000, Agustus datang orang ngomong sing regane cepekan. Piro iki lepek. Saudara ya. Itu pun lokasinya jelek loh, enggak ada jalannya. Kalau kok ada tanahnya miring, fondasinya piro ya tanahnya miring ini. Kayak sawah terasering. Jadi duit saya 200 juta enggak jadi apa-apa. Karena naik 4 kali ganda. Itu pemerintah Jawa Tengah mencanangkan tempat itu menjadi tempat wisata baru di Jawa Tengah. Ada yang invest 4 hektar.
lagi bangun rumah hobbit, rumah Teletubbies seperti yang di New Zealand. Jadi lain kali kalau mau lihat rumah hobbit, hati-hati dengan New Zealand. Oh, ini candi ceplok, saudara. Ada di sebelahnya Taman Mango, sudah jadi 40-50% sekarang. Itu bikin taman rumah hobbit, rumah Harry Potter, rumah apa, wah di situ dibikin semua. Pemerintah Jawa Tengah lagi bangun jembatan kaca di atas gunung itu. Semoga kalau kita injek gak ada yang retak, saudara. Semua lagi bikin jembatan kaca, sedang dimulai kalau tidak salah lagi dicanangkan menjadi tempat wisata baru. Makanya waktu saya cari yang harganya cepetan seperti Januari 2017 saya datang sudah tidak ada. Murah itu 500-600 ribu itu pun jalannya orang mau miring-miring semua. Waduh, kalau toh ada yang bagus jalannya datar, sudah ada jalan raya, harganya bisa 800-1 juta per meter. Uang saya itu sampai habis 2017, tidak bisa kebeli apa. Januari 2018 datang, saya cari lagi seperti biasa-biasanya, pulang tidak ada hasil. Yang saya ingat Januari kemarin, tidak ada lagi anak-anak rohani dan jemaat yang kalau saya pulang dari Jawa kemarin sudah tanya gimana kok, sudah dapat tanah kok, udah beli tanahnya kok. Januari kemarin sudah tidak ada lagi yang nanya. Usut punya usut, ternyata wis males takon, wingi jape durung terus ya saudara ya. Dari kemarin jape setahun durung terus ya saudara ya. Jadi Januari 2018 sudah tidak ada lagi yang nanya. Dan rupanya bukan cuma mereka yang males nanya, saya juga males menjawab. Lah belum terus gimana saudara kok? Tapi yang dahsyat, Februari kemarin ada salah satu pemilik tanah yang tanahnya paling saya taksir karena tidak jauh dari jalan raya di depan lapangan desa 2 kilo sebelum Candi Cetok. Tahu ditawarkan ke saya dari 450 jadi 350 juta. Saya kemarin nawarin 250, dia suruh saya naik jadi 350. Ketemu yang tengah Pak. Aku dari petang itu saya dari telu saya, bapak dari rong itu saya dari telu saya, jadi ketemu yang tengah. Aku bilang enak ngomongnya. Sisa ini sopo sih nombok saudara ya. Lah kurang 100 juta kok, bukan 100 ribu saudara ya. Waduh. Akhirnya wah Pak Pram silakan Anda berpikir, tak kasih waktu 7 hari. Saya telepon istri saya kasih tahu di Duknon kurang cepet duit kita. Kamu setuju enggak? Asuransi kita yang kita sudah bayar preminya 10 tahunan ini, kita keluarin semua. Nah 4 asuransi kita dikeluarin nominalnya, ini untuk ini 1 juta kekurangannya. Rupanya istri saya yang sudah tahu lokasinya berkata, deal, udah oke. Paling tidak setelah ini kita punya jawaban sudah punya tanah. Capek loh ngomong belum terus gimana saudara ya? Turun terus saudara. Udah, nah memang itu yang terbaik yang kamu udah lihat, deal, cairkan insuran kita, bayar 350. Wah begitu dikasih lampu hijau, saya bilang sip. Dia ngasih waktu saya 7 hari. Kita tunggu. Dalam waktu penantian itulah melewati Imlek, Sinjaan, ada berkat ampuan Imlek masuk. Yang saya kaget ngumpulnya 100 juta. Coba saudara. Begitu saya lihat Imlek kan kok bisa ngumpul cepet ya. Waduh. Jadi insuran kita belum perlu kita cairkan, kita deal kan. Begitu saya deal kan, yang punya tanah langsung ngomong saya udah berfirasat berjodoh jual tanah ini ke Anda. Bener hari ini Anda deal kan. Bahkan saya percaya dari kemarin Pak Pramisnya kalau duitnya terlalu saya ngomong keliru sampai terus saya baru genap kemarin ini minggu ini saudara. Kemarin baru saya masalah gitu. Satu saya baru tambah minggu orang percaya Pak orang percaya saya dari kemarin pasti Anda sudah pegang 350-nya. Ya terserah deh kamu tidak percaya sudah saya ini pendeta tidak boleh bohong. Saya kaget dia ngomong, akhirnya pendeta ngapusi Pak. Ngono saudara. Wah, troublemaker loh bukan kipas saudara. Akhirnya saya janjian ketemu di notaris. Saya ngomong mas bantu saya ya mas. Bantu nopo. Perlu seket bersih ya masih tak bayarin mas. Surat-suratnya Anda yang bayarin. Belum Pak Pram. Saya juga mau ngomong yang sama ke Anda. 350 net yang saya terima surat-suratnya Anda kan lagi butuh duit Pak saya Pak saudara. Waduh saya diingatkan kemarin kurang 100 siap nyairin insurans. Tuhan sudah tolong.
ya sudah. Kalau kamu bisa nolong orang yang lagi butuh duit, jangan tuh peres perang. Saudara, ya. Hendaklah kau murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Kita itu akan ngomong bingung-bingung senang ngerjain, saudara, ya. Berdosa loh, apalagi kita ada berkatnya, janganlah. Belajar murah hati sama seperti di surga, Bapak di surga murah hati. Makanya saya bilang, oke deh. Dalam hati saya kemarin saya sudah nyiapkan insurans untuk 100 juta yang kurang. Orang akan sudah Tuhan tutup lewat angpauan Imlek, saudaraku. Jadi akhirnya saya siap ya. Saya tanya notaris, ini surat-surat ibu, notarisnya perempuan. Wah dihitung, ini dari tanah sawah jadi tanah pekarangan, biayanya sekian. Ada pajak pembeli, pajak penjual, biaya balik nama notaris. Pak siapin 40-50 juta lagi. Waduh, berarti tangannya ke 100 juta ya saudara ya. Tapi ya sudah, kurang 100 saja saya siap nyarikan insurans. Apalagi keluar 40-50, oke dah. Deal saya katakan. Deal. Saya bikin surat perjanjian. Kalau sertifikatnya clear, kalau tanahnya bisa berubah jadi tanah pekarangan, bukan tegalan, saya baru bayar semua. Sambil saya bikin surat perjanjian. Rekan yang barengin saya selama ini naik turun Solo ke atas kali tanah, saya tidak pernah duga. Lalu dia berkata, Kopra, surat-suratnya bagian kami ya kok. Aku kita tangan sampai mandek. Oke loh bro, saudara ya, 40-50 juta loh bro. Kok diselesaikan dulu tanda tangannya, saudara ya. Saya akhirnya selesaikan, saya bilang, coba serius kamu. Dari awal saya dengar Anda mau pindah ke sana, kaget kok. Kopra itu mana kamu? Di Jakarta, aku surat taruh diundang mau kemana Jakarta, saudara ya. Kok mau pindah ke desa? Karena setahu kita, hamba-hamba Tuhan yang survive di kota yang tidak mau ke desa. Ya ke desa itu karena tidak survive ke kota. Makanya saya selalu punya hati saat mau pendeta atau gereja-gereja di desa. Pendeta ini sih orang survive main kota, saudara ya. Lah yang survive di kota nggak ada ke sana, saudara ya. Lalu kita itu disuruh undangan baca susah katanya. Kok tahu kami dengar Anda mau pindah sama apa katanya. Mari ini mata kami lihat kamu transaksi tenanan nih. Ya Tuhan, dari awal aku ngomong sama istri, kalau benar kau perang pindah, kita harus ambil bagian. Cuma tidak tahu ambil bagiannya apa, berapa banyak, kita menuai. Sampai hari ini kami dengar, aku menyenggol bojoku, dan bojoku bilang suratnya kita aja. Saya pulang hari itu nangis di atas kesalahan. Sampai hari ini insurans saya belum kepakai, saudara. Karena Tuhan sudah tutup semua. Yang dahsyat, Juni kemarin, awal Juni saya bawa istri dan anak saya lihat tanah yang kita sudah beli. Ini loh yang Tuhan sudah anugerahkan. Kemarin kamu baru tahu lokasi, ini loh tanahnya. Begitu kami lihat, kami dapat kabar, surat-suratnya sudah selesai semua. Bahkan anak kelebihan duit kok. Loh kalau lebihnya, ternyata NCOB-nya tidak sebegitu. Jadi lebih murah. Kita cuma keluar 27.800.000 atau 28 juta lah. Masih sisa 22 juta. Iya kok bro, langsung bangun kok. Logik lebih 20 coba bangun di sini. Saudara ya. Wah tunggu kabar apa? Pagernya muter 721 meter persegi aja mungkin lebih dari 20 juta. Saya Desember dulu, lebihnya baru 22 juta Desember dulu. Itu Juni kemarin. Hari ini 2 bulan kemudian, saya makin diam, gak cerita ini lagi. Tahu-tahu orang yang nanya, iya kok, sudah selesai, sudah suratnya. Bangunnya kapan? Lagi dipersiapkan. Titip ya kok, untuk membangun. Titip ya. Hari ini sudah terkumpul 137 juta. 2 bulan dari yang kemarin Juni. Insurans saya belum saya buka. Kalau dibuka, bisa 200 juta lebih. Makanya 2 minggu yang lalu agak punya nyali ketemu arsitek. Tak mau gambar, saudara. Bangun rumah ciri air 80 meter persegi, sisanya bangun aula, sisanya bangun pendopo, sisanya bangun gazebo. Karena tujuan saya ini memberdayakan masyarakat Hindu yang ada di atas bumi. Wow, saya tidak berani bilang saya orang kuncinya. Saya belajar dari Musa. Saya diingatkan satu ibu di komunitas saya di Jakarta, Pak Pram, minta maaf ya Pak. Kenapa Bu? Saya itu kemarin doa sama Tuhan supaya uangmu tidak pernah cukup untuk beli tanah di sana. Kok jahat Bu doamu? Saudara, lah kami tidak kepingin Anda tinggal Pak. Saudara,
sudah mulai move kita, sudah mulai asik. Lah Pak Pram kok tahu tahun depan mau pindah. Makanya doaku semoga orang ketemu tangannya, semoga nyucuk duitnya saudara ya. Makanya gak lama ibu itu yang bikin masalah saudara ya. Tapi rupanya Tuhan juga proses. Kalau semua gampang, saya gampang sombong, merasa hebat. Tapi diizinkan susah dikit supaya sadar memang kasih karunia-Nya yang tercurah buat saya. Dan hari ini saya dengar ceritanya kayak begini, mata saya dibuka Tuhan. Saya akhirnya punya kesimpulan satu. Apa bu kesimpulannya? Tuhan Yesus sendiri yang utus Anda ke sana. Wow. Saya punya kesimpulan yang kedua tapi saya tidak sampaikan. Apa kesimpulan yang kedua? Saya bisa ngomong, koncomu sugi-sugi ya Pak, saudara ya. Koneksimu banyak yang nyumbang dan kaya-kaya ya Pak. Tapi saya tahu bukan itu yang saya ucapkan. Karena orang kaya belum tentu tergerak, hanya orang yang dapat anugerah yang bisa mengalirkan berharga. Saya cuma lihat Tuhan sendiri yang utus saya. Saya nangis dengan itu karena saya berkata, kalau dia cuma lihat kehebatan saya belum berhasil. Tapi ketika dia lihat Tuhan yang nyata lewat hidup saya, itu yang paling keren. Biar Panji Jehovah Nisi yang kita sepakat, kita kerek di dalam semua yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada nama kita yang muncul di sana. Biar aku makin berkurang-kurang, biar Yesus yang makin bertambah. Selamat jadi orang kunci dalam kehidupan. Terakhir ya, sudah tahu nama gereja yang bahasa aslinya pakai nama eklesia? Arti kata gereja atau eklesia adalah dipanggil keluar dari kegelapan. Lalu, nah ini yang tidak banyak diteruskan. Cuma dipanggil keluar terus ngawang nih, gak jelas saudara ya. Makanya banyak gereja yang ngawang hari ini gak jelas kemana saudara. Arti kata eklesia dipanggil keluar dari kegelapan, lalu didudukkan Tuhan di pintu gerbang kota untuk memutuskan nasib kota. Tuhan itu dari awal mendesain gereja ada selain untuk dia, gereja harus ada untuk kota dan bangsa. Sadar tidak di Alkitab Perjanjian Baru, Paulus menulis surat selalu ditujukan sama gereja dengan menyebut kota, kepada orang-orang kudus di kota Roma, kepada gereja Tuhan di Korintus, kepada umat Kristus di kitab Galatia, di kitab Filipi, di kitab Kolose. Itu nama kota semua. Karena memang dari awal desain Tuhan, eklesia, gereja ada untuk punya pengaruh buat kota. Bukankah itu yang disebut di Amsal 31? Wanitanya, istrinya, yang kelihatannya orang nomor 2, bukan nomor 1, tapi banyak perkara indah terjadi. Dia juru kunci kehidupan terjadi itu semua. Mari, Pondok Gembala Surabaya, siapapun Anda dan saya, walaupun cuma biasa, tapi pastikan Anda dan saya bukan troublemaker, tapi key person di dalam kehidupan. Bangkit berdiri ya, bangkit berdiri ya. Pulang dengan perenungan, saya nggak mau jadi troublemaker, saya mau jadi problem solver. Saya mau menjadi penyelesai masalah. Saya mau jadi orang kunci kesembuhan Tuhan dicurahkan di pernikahan kami, berkat Tuhan dicurahkan di rumah tangga kami, kemuliaan Tuhan dicurahkan di kota kami. Kunci kita, iya, saya mau jadi key person, bukan troublemaker Tuhan. Ampuni kalau keberadaan kami di sebuah tempat jadi troublemaker. Kami mau bertobat siang ini karena cetak biru Tuhan atas kami. Mempelaimu, gerejamu, eklesiamu jadi penentu nasib kotanya, jadi penentu nasib keluarganya. Oh ya, jadi